Halo dulur-dulur Cacuk, selamat datang kembali di channel kesayangan dulur-dulur Cacuk se-Indonesia Raya. Mohon maaf setelah beberapa minggu Mimin disibukkan menjelang lebaran. Sebelumnya Mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selamat Hari Paskah bagi kalian yang merayakannya. Oke, pada alur film kali ini, Mimin akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Underwater. Film ini dirilis pada Januari 2020 di Amerika dan dibintangi oleh Kristen Stewart. Film ini menceritakan tentang sebuah fasilitas pengeboran minyak. Stasiun Kepler 822 adalah fasilitas penelitian dan pengeboran di dasar Palung Mariana yang dioperasikan oleh Tian Industri. Mereka melakukan pengeboran sumber daya terdalam di kedalaman lebih dari 36.000 kaki. Gempa bumi membuat stasiun mereka porak-poranda. Tentu saja bahaya besar dan resiko yang timbul menghantui para kru yang selamat. Laut yang dalam, sangat gelap, oksigen yang terbatas, dan juga makhluk-makhluk bawah laut yang mengerikan. Penasaran? Wes gak usah kesuwen, siap no cemilan, utut, ambek kopi, dan lungguh sing nganteng. Nora Price adalah seorang insinyur mesin. Ketika ia sedang membersihkan diri, tiba-tiba stasiun mengalami kejadian yang aneh. Saat ia memeriksa keluar, pertanda buruk menghantui. Ia mendapati kebocoran di koridor. Dan benar saja, stasiun mengalami kebocoran tekanan hebat akibat dari gempa bumi dan meledak. Nora berlari memperingati orang-orang yang ada di stasiun untuk segera menuju ke ruangan sekat kedap air. Ledakan tak terhindarkan dan beberapa orang tak mampu selamat menuju ruangan itu. Hingga Nora terpaksa menutup pintu ruangan tersebut sebelum ledakan itu menuju ruangan sekat kedap air. Dan akhirnya Nora dan seorang pekerja bor bernama Rodrigo pun selamat. Stasiun Kepler 822 dinyatakan 70% mengalami kerusakan. Mereka pun mencari dan menuju ke kapsul evakuasi. Di perjalanan, mereka menemukan satu kru yang masih selamat yang berada di bawah tumpukan batu. Seorang pekerja bor yang bernama Paul pun terselamatkan. Selama perjalanan, mereka juga menemukan beberapa mayat yang tertimbun longsor. Ketika mereka tiba, mereka tak menemukan kapsul evakuasi tersebut. Namun, mereka bertemu sang kapten Lucien, satu-satunya orang yang berada di area tersebut. Mereka memutuskan menuju ruang kendali. Di sana Nora bertemu ahli biologi Emily dan insinyur Liam Smith. Sadar Kepler akan hancur, Lucien menyarankan untuk menuju stasiun Roebuck 641 yang berada 1 mil di bawah Kepler di dasar laut. Dengan menggunakan pakaian menyelam untuk berjalan melintasi dasar laut menuju stasiun Roebuck. Meski beberapa dari mereka tidak yakin, mau gak mau mereka pun setuju dengan sang kapten. Dan mereka pun bersiap-siap dengan baju penyelam itu. Setelah melakukan pengecekan ulang, lift pun siap membawa mereka menuju ke bawah. Masalah berikutnya adalah pintu keluar sempat macet untuk dibuka. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah helm kaca milik Rodriguez perlahan mulai retak. Saat pintu terbuka, begitu pula baju Rodriguez pun ikut meledak karena tekanan air. Dan ia tak selamat. Keadaan pun mulai panik, namun mereka harus terus berjalan menuju stasiun Roebuck. Kru yang selamat melihat suar mara bahaya dari salah satu kapsul evakuasi di bawah mereka. Smith dan Paul pun pergi untuk menyelidikinya. Sesampai di lokasi kapsul, mereka menemukan mayat di reruntuhan dan tak ada yang selamat di kapsul evakuasi tersebut. Sebuah makhluk muncul dari punggung mayat dan menyerang mereka. Smith yang berhasil membunuh makhluk itu dan membawanya masuk. Emily memeriksa makhluk itu dan menyadari bahwa ia belum pernah melihat spesies itu sebelumnya dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Seketika listrik padam dan mereka menyadari ada makhluk aneh di luar yang mengintai mereka. Tiba-tiba stasiun Kepler meledak dan hampir mengubur mereka dalam puing-puing. Mereka terus berlari menghindari reruntuhan tersebut meski Smith sempat tertimpa.
Saat ini mereka berada di terowongan akses bor dalam di kedalaman 6,4 mil. Mereka menuju terowongan akses ke stasiun perantara, di mana mereka dapat mengisi daya dan membersihkan pakaian mereka. Makhluk itu terus mengikuti. Dalam perjalanan mereka melalui terowongan akses, Paul diserang oleh makhluk tak dikenal. Meski sempat melewati reruntuhan itu, tiba-tiba ia terseret ke bawah air dan seketika darah terlihat di helm Paul dan ia pun tak selamat. Sebelum tim meninggalkan terowongan akses, mereka menemukan bahwa pot oksigen milik Smith rusak yang akan menyebabkan dia mati lemas karena asap. Gak mau meninggalkan anggota kru lainnya, Nora, Lucien, dan Emily setuju untuk membantu Smith berjalan. Mereka berempat berangkat melintasi dasar laut, tetapi makhluk humanoid itu muncul dan menyeret Smith ke dalam gua. Lucien mencoba mengeluarkan Smith, tetapi dirinya sendiri ditarik oleh makhluk tersebut, dan Nora pun ikut terseret bersama Lucien. Makhluk itu muncul dan menyerang Nora. Lucien pun berusaha menyerangnya dan mereka kembali terseret. Nora berusaha memegang tali ikatan Lucien, tetapi Lucien memilih mengorbankan dirinya untuk menghindarkan Nora dari tekanan air yang meningkat. Ia selamat dan melihat Lucien yang meledak di depan matanya. Nora pun berjalan menuju stasiun terdekat, yaitu Shepard, sendirian. Nora yang berada di stasiun Shepard berusaha menghubungi Emily dan Smith, namun tidak mendapat jawaban. Ia menemukan loker Lucien dan memeriksanya. Ia menemukan sebuah pentagram yang digambar pada cetak biru tua dari lokasi pengeboran awal. Nora mendapatkan pengganti pakaian selamnya yang rusak dan mempersiapkan segalanya sebelum melanjutkan ke Roebuck. Berjalan di sepanjang dasar laut, ia mendengar percakapan Emily. Lalu, ia pun bersatu kembali dengan Emily dan Smith, dan juga membantu menyeret Smith. Stasiun Roebuck 641 di kedalaman 6,9 mil. Saat mereka memasuki Roebuck, mereka menemukan sarang makhluk humanoid itu yang tergantung di langit-langit dan mencoba untuk menyelinap masuk. Perlahan mereka melewati makhluk-makhluk itu yang sedang tidur. Tiba-tiba, alarm oksigen Emily berbunyi dan membangunkan makhluk itu. Nora diserang dan ditelan oleh salah satu makhluk tersebut. Tetapi ia berhasil membunuh dan membebaskan dirinya dengan menembakkan pistol suar di dalam tubuhnya. Ia melihat sesuatu yang lebih besar di luar sana dan menembakkan suar kedua ke kejauhan. Dan muncullah makhluk besar seperti Cthulhu. Apa itu Cthulhu? Sebelumnya, Mimin akan menjelaskan. Menurut Wikipedia, Cthulhu adalah monster fiktif yang agak menyerupai manusia, tetapi memiliki kepala seperti gurita dengan wajah yang dipenuhi peraba, tubuh yang bersisik dan tampak elastik, cakar-cakar besar di kaki depan dan belakang, dan sayap yang tipis dan panjang di belakang. Mereka berhasil masuk ke stasiun dan mencari ruangan di mana kapsul evakuasi itu berada. Sementara itu, makhluk besar itu berusaha menghancurkan stasiun tersebut. Nora menemukan kapsul tersebut dan menyadari bahwa 3 kapsul, hanya 2 yang berfungsi. Nora dan Emily memasukkan Smith yang sakit ke dalam kapsul, dan ia membujuk Emily untuk mengambil yang kedua. Emily menyadari ada yang tak beres pada kapsul ketiga, dan ia tak ingin meninggalkan Nora begitu saja. Namun, Nora bersikeras meyakinkan Emily bahwa ia bisa memperbaikinya. Makhluk-makhluk ini muncul dan menyerang Roebuck. Sementara makhluk yang lebih kecil mengejar 2 kapsul tersebut. Nora menerima takdirnya. Ia memilih untuk mengaktifkan energi muatan inti nuklir Roebuck yang mengakibatkan ledakan besar yang akan menguburnya di dalam lautan bersama Cthulhu dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Kapsul evakuasi itu pun dengan aman mencapai ke permukaan. Tian Industri menolak kerjasama dengan investigasi terkait peristiwa tersebut dan bersiap untuk memperluas upaya pengeborannya. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita film Underwater kali ini. Semoga kalian dapat mengambil satu pelajaran dari film tersebut. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya dulur. Ben Mimin tetap semangat nge-review film setiap minggunya. Oke dulur, sampai bertemu di video-video berikutnya ya.
Terima kasih telah menonton dan salam Cakco. Goodbye.